Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama Anselmus Ama MSC dalam RSM pada hari Rabu Advent pekan yang pertama. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan dalam masa Advent ini kita diajak untuk merenungkan kasih dan janji Tuhan yang selalu mempersiapkan hati kita menyambut kedatangannya. Hari ini kita merenungkan dari bacaan Yesaya, Nabi Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 10a, dan Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 37. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama dari Yesaya berbicara tentang janji Allah yang luar biasa. Nabi Yesaya menggambarkan perjamuan besar yang akan disiapkan Allah di gunungnya. Di atas gunung ini Tuhan semesta alam akan menyediakan bagi segala bangsa suatu perjamuan. Dan Tuhan akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Ini adalah gambaran tentang pemulihan dan sukacita abadi yang akan Allah berikan kepada umatnya. Janji ini menunjukkan kasih Tuhan yang selalu setia, yang merindukan kita semua berada dalam damai sejahtera bersamanya. Dalam Injil hari ini kita melihat Yesus juga mempersiapkan perjamuan, tetapi dalam konteks yang lebih langsung. Ia memberi makan lebih dari 4.000 orang yang kelaparan. Dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dan mencukupi kebutuhan mereka. Saudara-saudari, apa makna dari kedua bacaan ini dalam masa Advent? Pertama, perjamuan besar dalam kitab Yesaya mengingatkan kita bahwa Advent adalah waktu pengharapan. Allah menjanjikan perjamuan kasih yang melimpah, dan penggenapan janji itu ada dalam diri Yesus Kristus, Sang Mesias yang akan datang. Kedua, Injil hari ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga kebutuhan jasmani. Mujizatnya memberi makan ribuan orang adalah tanda nyata dari belas kasih Allah yang peduli pada setiap aspek hidup kita. Namun ada satu hal yang menarik di sini. Sebelum mujizat itu terjadi, Yesus meminta para murid untuk memberikan apa yang mereka miliki. Meskipun jumlahnya sedikit, 7 roti dan beberapa ikan kecil menjadi alat Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Dalam masa Advent, kita sering diajak untuk memberi dan melayani. Kadang kita merasa apa yang kita miliki terlalu kecil atau tidak berarti. Namun, Tuhan dalam bacaan ini mengingatkan kita bahwa Dia dapat melipat gandakan apa yang kita persembahkan, sekecil apapun itu. Tuhan Allah akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Advent adalah saatnya kita membiarkan Tuhan bekerja melalui hidup kita. Dengan hati yang terbuka, kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama, seperti para murid yang menyerahkan roti dan ikan mereka. Saudara-saudari, dalam masa Advent ini mari kita belajar dari Yesus yang selalu peduli pada kebutuhan umatnya. Apakah kita sudah memperhatikan orang-orang di sekitar kita? Adakah yang membutuhkan uluran tangan kita? Semoga kita semua dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa kasih dan pengharapan bagi sesama, sekaligus mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Kristus. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami.
Dalam masa Advent ini ajarilah kami untuk selalu berharap pada janji-Mu yang indah seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bantulah kami untuk memiliki hati yang peduli seperti Yesus yang memberi makan ribuan orang. Semoga hidup kami menjadi saluran kasih-Mu sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami mohon ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih telah bersama saya dalam renungan hari ini. Mari kita terus melangkah di masa Advent dengan iman, kasih, dan pengharapan. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.